Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat rekan-rekan yang sedang mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk P3K tahun 2022 yang juga mungkin akan diselenggarakan pada tahun 2023. Oke, dalam video kali ini Guru Peduli akan membahas tentang soal-soal terbaru P3K yang berhubungan dengan kompetensi manajerial, kompetensi kultural, kompetensi pedagogik, dan kompetensi bahasa Inggris. Oke, ya, bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel Guru Peduli ini, silahkan ringankan jari Anda untuk klik subscribe agar Anda tidak ketinggalan dengan materi-materi terbaru dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke soal-soal yang sudah saya persiapkan untuk kita belajar dan bahas pada video kali ini. Yang pertama ini adalah tentang soal kompetensi manajerial. Oke, menurut Anda, aparatur sipil negara yang bertanggung jawab dan berintegritas adalah yang A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, dan juga tepat waktu. B. Menyelesaikan tugas dengan cepat. C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. D. Mengacu pada perintah atasan ketika menjalankan tugas dan pekerjaan. Atau E. Bekerja berdasarkan pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. Baik rekan-rekan, dalam soal ini atau pada soal ini, kata kuncinya adalah bertanggung jawab dan berintegritas. Jadi ini soal tentang integritas. Rekan-rekan masih ingat ya, apa itu yang dimaksud dengan integritas? Integritas itu adalah kesesuaian antara nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya, atau hukum, atau norma, atau etika, dengan perilaku kita, serta tutur kata kita, atau ucapan dan perbuatan kita. Oke, jadi dari 5 pilihan jawaban ini, yang paling tepat, yang berhubungan dengan integritas, itu adalah bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku, sesuai dengan norma atau sesuai peraturan. Oke, jadi ingat ya, rekan-rekan, pokoknya kalau ada kata kunci berintegritas atau tanggung jawab, itu artinya kita harus memilih pilihan jawaban yang menunjukkan bahwasanya kita taat aturan. Selesai rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke soal nomor 2. Oke. Ketika Anda berkendara, baik itu roda 2 atau roda 4, pernahkah Anda ditilang oleh polisi lalu lintas? Oke, pilihan jawaban. Pertama, A. Pernah tetapi saya tidak tahu kenapa saya ditilang. B. Tidak pernah meskipun saya pernah melakukan pelanggaran. C. Tidak pernah karena saya selalu berhati-hati dan waspada ketika melakukan pelanggaran. D. Tidak pernah karena saya selalu mengikuti aturan lalu lintas. E. Hampir tidak pernah karena saya jarang melanggar aturan lalu lintas. Baik rekan-rekan, mungkin hampir setiap dari kita itu pernah melakukan pelanggaran lalu lintas ya, tapi mungkin ada juga yang pernah ditilang atau tidak pernah ditilang. Nah, tapi untuk menjawab soal seperti ini, rekan-rekan tidak harus terlalu lugu atau naif atau terlalu jujur, enggak ya. Oke, jadi kenapa? Ini adalah tentang integritas atau ketaatan kita kepada aturan. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah tetap delta. Ya, tidak pernah, karena saya selalu mengikuti aturan lalu lintas. Meskipun pada prakteknya kadang-kadang kita misalnya tidak memakai helm atau lupa membawa SIM atau dan lain sebagainya atau bahkan menerobos lampu lalu lintas ya. Oke. Ya, tapi tetap katakan kalau kita tidak pernah melakukan pelanggaran, karena ini soal ini tentang integritas. Tunjukkan atau pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwasanya Anda adalah orang yang taat aturan dan tidak pernah melanggar aturan, meskipun dalam prakteknya kita pernah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini masih tentang kompetensi manajerial. Ya, kira-kira rekan-rekan bisa menebak nggak dari soalnya ini aspek apa? Aspek kompetensi manajerial apa yang ditanyakan di sini? Anda adalah seorang guru. Apa respon Anda ketika rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah Anda siapkan tidak dapat Anda terapkan di kelas? Saya akan titik-titik. Ya,
menurut rekan-rekan? Soalnya tentang apa ini? Oke, soalnya adalah tentang menghadapi perubahan. Oke, kenapa? Karena ternyata situasi yang kita hadapin berbeda dengan situasi yang kita bayangkan ketika kita membuat RPP, gitu ya. Oke, mari kita lihat pilihan jawabannya. A. Berusaha keras agar RPP tetap dapat saya laksanakan. Ini berarti memaksa, ya. Oke. B. Meninggalkan RPP dan mengajar sebisanya. Ini artinya nggak profesional. Meninggalkan RPP dan mengajar dengan menggunakan intuisi saya. Oke, intuisi itu bisa-bisa saja kita gunakan, tapi kadang-kadang kan intuisi itu tidak benar. Sebaiknya ketika kita melakukan sesuatu, jangan hanya berdasarkan pada intuisi, tapi juga dengan informasi, gitu. Oke, makanya ada istilah well-informed decision making atau well-informed teaching misalnya, ya. Oke, atau mengajar yang didasarkan pada informasi-informasi yang ada. Oke. D. Meninggalkan bagian-bagian RPP yang tidak dapat diterapkan dan melakukan penyesuaian. Nah, ini kata kuncinya di sini. Melakukan penyesuaian agar tujuan pembelajaran tetap tercapai. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah delta. Artinya apa? Kadang-kadang RPP yang kita buat itu tidak sesuai. Misalnya kita membuat RPP untuk jumlah siswa 20 orang. Nah, tiba-tiba karena hujan hanya 4 orang yang masuk, kan tidak mungkin kita menerapkan rencana yang kita buat untuk 20 orang, tapi hanya ada 4 orang. Misalnya dalam pengelompokan atau penugasan dan lain sebagainya, ya. Oke, jadi jelas rekan-rekan, ini adalah tentang bagaimana Anda mengatasi perubahan yang cepat, gitu ya. Oke, berikutnya. Apa respon Anda ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak? Oke, ini sama dengan soal sebelumnya, kompetensi manajerial, aspek apa, bagaimana kita mengelola perubahan. Ya, apa respon Anda ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak? Coba rekan-rekan baca dari 5 pilihan jawaban yang ada di sini, yang paling tepat yang mana? Oke, yang paling tepat itu adalah yang menunjukkan bahwasanya Anda itu mampu beradaptasi dengan cepat. Sorry, ini jawaban yang benar adalah Eko, ya. D-nya tidak masuk. Ya, oke. Jadi Eko jawaban yang benar. Jelas rekan-rekan? Oke, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, sekarang soal tentang kompetensi kultural. Sosial kultural maksud saya. Ya, berikut ini adalah contoh perilaku aparatur sipil negara sebagai perekat bangsa. Kecuali, ya, sebagai aparatur sipil negara, ya, sekaligus sebagai perekat bangsa, berikut ini yang tidak menunjukkan kalau Anda adalah ASN yang bisa menjadi perekat bangsa yang mana? Menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Nah, ini masuk, ya. Oke. Membaur dalam kemajemukan. Oke. Mengenal kelompok marginal, kelompok masyarakat marginal. Oke. Menurut Anda? Bersikap inklusif? Ya, bersikap inklusif itu artinya merangkul semua pihak, tidak pilih-pilih, ya. Adil. Oke, bersedia ditempatkan di daerah manapun. Ini juga termasuk sebagai perilaku ASN perekat bangsa. Yang tidak termasuk itu adalah mengenal kelompok masyarakat marginal. Tahu maksudnya? Kelompok masyarakat, kalau kita membedakan kelompok-kelompok masyarakat, misalnya memarginalkan kelompok tertentu di dalam masyarakat, itu tidak boleh, ya. Kenapa? Kita harus bersikap inklusif. Memarginalkan itu meminggirkan, membedakan satu kelompok tertentu, ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah Charlie. Artinya kita tidak mengenal kelompok masyarakat marginal, ya. Kenapa? Karena kita bersikap inklusif. Karena kita harus mampu menjadi perekat bangsa. Ya. Soal kompetensi sosial kultural berikutnya, ya, apa sikap Anda ketika Anda ditugaskan di daerah yang suku dan agama Anda merupakan minoritas? Oke, kira-kira apa rekan-rekan? Pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwasanya Anda tidak bermasalah dengan perbedaan dan Anda
mau mempelajari budaya atau ya dari suku lain dan juga mampu membaur dan beradaptasi. Jadi pilihan yang tepat ya atau pilihan jawaban yang tepat di sini adalah Charlie. Oke, itu tadi rekan-rekan contoh-contoh soal kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Berikutnya, ini adalah tentang kompetensi pedagogik khusus untuk rekan-rekan yang sedang mempersiapkan diri mengikuti seleksi P3K Guru Bahasa Inggris. Oke, ya, ini ada soal misalnya, Miss Annie is an English teacher well informed with the teaching principles of famous language teaching methods like GTM or grammar translation method, DM or direct method, ALM or audio lingual method, CLT or communicative language teaching, and others. Others itu maksudnya adalah metode pengajaran bahasa Inggris atau pendekatan pengajaran bahasa Inggris yang terkenal pada saat method era ya, ada natural approach, ada silent way, ada TPR atau total physical responses ya, dan lain sebagainya ya. But when teaching, Miss Annie only picks up principles that work well in her classroom from those methods. What type of teacher do you call Miss Annie? Ya. Jadi Miss Annie itu sebetulnya paham tentang GTM, DM, ALM, CLT, dan others. Dia sangat terinformasi dengan prinsip-prinsip dari metode mengajar ini. Tetapi dia hanya memilih prinsip-prinsip yang berhasil di dalam atau yang bisa digunakan di dalam kelasnya. Nah, what kind of teacher do you call Miss Annie? Okay, a smart teacher, an eclectic teacher, an all-around teacher, a know-all teacher, or a modern teacher? Jawaban yang tepat adalah an eclectic teacher, atau mengajar dengan eclectic itu artinya memilih tidak terpaku pada satu method, tapi mengambil prinsip-prinsip yang bisa digunakan ya di dalam kelas, tapi tidak mengikuti satu method saja. Oke, jelas ya. Smart teacher, ya smart teacher itu ya pasti tahu lah apa yang harus dilakukan. Kemudian ada all around teacher, oke, ya all around teacher, guru yang serba bisa, yakin, ya oke. Kemudian a know all teacher, a know all itu artinya apa? Yang sok tahu gitu ya. Know all teacher, guru yang sok tahu, enggak ya? Oke, modern teacher. Ya, berikutnya adalah Miss Annie tells her students about her daily activities and then write them on the board. After that, she asks her students to draw a grammar rule from what she writes on the board. What kind of approach is Miss Annie using in her class? Ini ada kata kunci grammar di sini ya. Oke, kemudian write them on the board ya, write the sentences on the board and then ask the students to draw a grammar rule. Ya, oke. Jadi ini tentang pengajaran grammar. Kira-kira what type of grammar teaching is it? Yes, it is an inductive teaching of grammar. Artinya apa? Ya, kita berikan contoh, kemudian we ask the students to draw a conclusion, to draw a rule of the grammar, okay, from the sentences we write on the board. Jelas ya rekan-rekan? Oke, ya. Kalau rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang mau belajar lebih banyak lagi tentang kompetensi pedagogik, nanti kita akan ada webinar ya, khusus untuk guru-guru bahasa Inggris yang sedang mengikuti seleksi P3K ya, yang kita akan selenggarakan pada tanggal 9 November, dan Anda bisa lihat linknya di bawah ini untuk mendaftar ya rekan-rekan. Oke, berikutnya kita langsung masuk ke soal berikutnya. Ini adalah kompetensi profesional bahasa Inggris ya. Kompetensi profesional ada tingkatan sendiri-sendiri ya. Ini sebetulnya cenderung ke literasi Anda ya. Ketika Anda mengerjakan soal seperti ini ya, reading panjang, kemudian ada soal, itu yang pertama kali harus Anda baca itu kalimat pertama dan kalimat terakhir ya. Kita lihat kalimat pertamanya. Measles, a childhood disease, has caused suffering to mankind for thousands of years. Ini kalimat pertamanya. Artinya apa?
campak atau cacar, penyakit anak ya, sudah menyebabkan manusia menderita ribuan tahun. Nah, itu judulnya ya, kalimat pertamanya ya. Kemudian kalimat terakhir, for example, a child may be bad-tempered or a little slow to learn after he has recovered from measles. Ini kalimat terakhirnya. Oke, ya. Kemudian pertanyaannya kita baca. Kita nggak usah baca semuanya, kita lalu baca pertanyaannya. One of the most important findings of the research on measles is that. Nah, kata kunci dari soal ini adalah research and finding. Ya. Kata kuncinya adalah research, oke, and findings. Findings itu temuan ya, oke. Nah, baru kita lihat di bacaan kita cari kata research. Di mana tadi ada kata research? Ya, ini ada di sini. In medical research, ya, a relation has been found. Oke. Artinya ini adalah finding from the research. Apa itu? Ya, temuannya measles, ya, and such things. In medical research, a relation has been found between measles and such things as behavior problems, personality changes, and dulling of mental ability. Oke, jadi ada korelasi atau ada hubungan antara campak dengan behavior problems. Jadi yang kemudian kita cari di sini ya, children who have got measles may become difficult to handle because of their behavior. Jadi ini tadi findingnya ya. Kita langsung jawab. Dari sini kita tahu jawabannya adalah alpha. Oke. Next question still from this reading. Ya, sebelumnya akan saya hapus dulu biar tidak terganggu ya. Oke, ininya. Oke, kemudian ini ya. Ya, di sini pertanyaannya, according to the passage, which of the following statement below is incorrect? Yang ditanyakan adalah yang salah ya. Yang ditanyakan adalah yang salah. Biasanya kalau ada pertanyaan yang menanyakan ada yang pernyataan yang salah, itu ada di dalam pilihan jawaban tersebut ada dua pilihan jawaban yang berlawanan. Kita lihat coba ya. Kita baca pilihan jawabannya dengan tepat. Measles is deadlier than polio. Oke. Kemudian it needs more than 2 centuries to invent measles vaccine. Oke. Nowadays measles is prevented disease. Measles can cause children to become physically handicapped, okay? Measles is less dangerous than any other common childhood disease in the world. Nah, kira-kira dua pernyataan yang berlawanan apa? Ya, dari sini kita tahu bahwasanya pilihan jawaban A dan pilihan jawaban E ini berlawanan. Kenapa berlawanan? Di pilihan jawaban A dinyatakan measles is deadlier. Artinya, campak itu lebih mematikan. Artinya apa? Bahaya, lebih berbahaya daripada polio. Nah, di sini measles is less dangerous, artinya tidak lebih berbahaya. Nah, ini artinya berlawanan. Nah, sekarang kita cari dari dua pernyataan ini yang sesuai dengan reading yang mana? Oke, kita lihat ya. Measles mana? Tentang deadlier atau kata yang berhubungan. Oke, ini ya, ternyata every year measles kills twice as many Americans as polio does. Itu artinya apa? Measles lebih berbahaya daripada polio. Oke, berarti pernyataan ini benar. Jadi pernyataan yang E ini pasti salah. Ya, karena dia dua ini tadi berlawanan ya, less dangerous. Jadi pilihan jawaban untuk soal ini adalah E. Begitu caranya mengerjakan soal-soal reading. Ya, ini academic reading biasanya panjang. Ya, oke, rekan-rekan, itu tadi soal-soal yang sudah saya persiapkan bagi rekan-rekan yang mau lolos P3K 2022 ataupun 2023. Silakan Anda kunjungi www.ayolulus.com atau jangan lupa ya, daftarkan diri Anda untuk ikut webinar gratis, free. Kita akan membahas tentang
soal-soal bahasa Inggris dan juga pedagogik yang berhubungan dengan bahasa Inggris, pengajaran bahasa Inggris ya. Okay, thank you for your attention and thank you for watching. And don't forget to join us, to join the webinar. I hope that it will be bermanfaat untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.